Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Diah Eli Ermawati dengan NPM 2021-2150-0179. Selanjutnya, yang tak lupa, yang terhormat dosen pengampu yaitu Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu membaca dan teman-teman sekalian. Pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang membaca kritis. Pada subtema kali ini saya akan menjelaskan tentang membaca kritis. Dalam membaca kritis kita akan menjelaskan 4 bagian. Yang pertama, pengertian membaca kritis. Yang kedua, hubungan membaca kritis. Yang ketiga, pembelajaran membaca kritis berbasis tugas atau latihan. Yang keempat, penilaian pembelajaran membaca kritis. Oke, yang pertama, pengertian membaca kritis. Critical Reading karya Martha L. King dan kawan-kawan yang ditulis tahun 1967. Sejak tahun itu, Martha L. King dan kawan-kawan menyatakan bahwa membaca kritis adalah kegiatan membaca yang unik. Membaca kritis dikategorikan sebagai sub keterampilan membaca pemahaman. Namun, fokus kegiatannya pada kegiatan analisis dan evaluasi teks. Senada dengan Martha L. King dan kawan-kawan, Alder dan Doren pada tahun 1972 dan Hasson 2007 dan Alderson 2001 juga menyatakan bahwa membaca kritis adalah sub keterampilan dari membaca pemahaman dan sebuah proses yang bersifat kontinum. Ini berarti bahwa seorang pembaca tidak akan bisa mencapai tahapan membaca kritis apabila ia gagal pada tahap membaca pada tahap sebelumnya. Membaca kritis sering disinonimkan dengan membaca teliti, aktif, dan analitik dan reflektif. Menurut Kurland 2000. Selanjutnya, menurut Reed 2009 juga secara tegas menyatakan bahwa membaca kritis adalah kemampuan untuk mengevaluasi kredibilitas tulisan. Semua penulis memiliki tujuan ketika mereka menulis. Seorang penulis akan memilah fakta-fakta dan rinciannya yang mendukung tujuan dan mengabaikan fakta-fakta yang tidak mendukung tujuan penulisannya. Menurut Paul dan Alder 2006, secara tegas menyatakan bahwa membaca kritis adalah kemampuan untuk menilai hasil karya penulis. Paul dan Linda Elder berasumsi bahwa setiap tulisan memiliki kualitas yang berbeda. Selanjutnya, tujuan membaca kritis. Tujuan membaca merupakan fokus utama seorang pembaca kritis, karena tujuan inilah yang akan mengarah kegiatan membacanya. Tujuan akhir dari kegiatan membaca kritis adalah dapat menentukan kualitas tulisan baik dari segi isi maupun gaya penulisannya atau style, berdasarkan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu hubungan membaca kritis dan berpikir kritis. Menurut Kurland 2000 menjelaskan perbedaan sekaligus persamaan antara membaca kritis dan berpikir kritis, yaitu pada simpulannya Kurland menyatakan bahwa dalam praktis nyata berpikir kritis tidak dapat dibedakan dengan membaca kritis. Membaca kritis dan berpikir kritis dapat dibedakan dengan cara memberikan definisi pada masing-masing istilah. Yaitu yang pertama, membaca kritis adalah teknik menemukan informasi dan ide-ide dalam teks secara teliti, aktif, analitik, dan reflektif. Sedangkan berpikir kritis adalah teknik mengevaluasi informasi dan ide-ide untuk menentukan apakah ide atau informasi tersebut bisa diterima atau dipercaya. Jika membaca kritis dan berpikir kritis itu sesuatu yang sangat dekat, paling berkaitan, mengapa harus dibedakan? Pembeda itu dimaksud untuk menunjukkan bahwa ketika memahami teks, pembaca harus membaca tiap-tiap teks sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Dalam teks itu, tidak memaksa pengetahuan awal atau pandangan-pandangannya dalam teks yang dibaca. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa membaca kritis dan berpikir kritis adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Membaca kritis dan berpikir kritis sebenarnya adalah satu kesatuan.
Membaca kritis pasti berpikir kritis, dan berpikir kritis pasti membaca kritis. Selanjutnya, tujuan akhir membaca kritis. Tujuan akhir membaca kritis adalah menentukan kualitas tulisan. Keterampilan menentukan kualitas tulisan adalah keterampilan yang kompleks. Untuk bisa menentukan kualitas tulisan, seorang pembaca kritik dituntut menggunakan seperangkat keterampilan berpikir dan pemilihan pengetahuan atau pengalaman yang selaras dengan isi teks yang dibaca, yang dikenal dengan skemata. Terkait dengan keterampilan berpikir, Marzano dan kawan-kawan pada 1988 memilah keterampilan berpikir menjadi 8, yaitu: yang pertama, keterampilan memfokuskan; yang kedua, keterampilan mengumpulkan informasi; yang ketiga, keterampilan mengingat; yang keempat, keterampilan mengorganisasi; yang kelima, keterampilan menganalisis; yang keenam, keterampilan generalisasi; yang ketujuh, keterampilan mengintegrasikan; dan yang terakhir, keterampilan mengevaluasi. Oke, yang pertama yaitu keterampilan memfokuskan. Keterampilan memfokuskan adalah keterampilan untuk memilih informasi yang penting dan mengabaikan informasi yang tidak penting. Keterampilan memfokuskan diperlukan untuk menentukan masalah, isu yang paling menonjol, atau memberi makna terhadap sesuatu. Keterampilan memfokuskan tidak hanya berfungsi untuk memecahkan masalah, tetapi juga berfungsi untuk melaksanakan proses ilmiah. Misalnya, dalam kegiatan ilmiah, keterampilan memfokuskan ini mencakup keterampilan menentukan masalah dan keterampilan menetapkan tujuan. Selanjutnya, keterampilan mengumpulkan informasi. Keterampilan mengumpulkan informasi adalah keterampilan yang digunakan untuk menumbuhkan kesadaran terhadap substansi gizi atau isi yang digunakan untuk melakukan pelaksanaan proses kognitif. Selanjutnya, keterampilan mengingat. Keterampilan mengingat informasi adalah kegiatan atau strategis yang dilakukan secara sadar untuk menyimpan informasi dalam ingatan jangka panjang dan upaya untuk mengamankan informasi tersebut. Keterampilan mengorganisasi yaitu keterampilan menyusun informasi agar mudah dipahami dan disajikan secara efektif. Selanjutnya, keterampilan menganalisis yaitu digunakan untuk mengklarifikasi informasi dengan mengkaji bagian-bagiannya dan hubungannya. Melalui analisis, kita mengidentifikasi dan membedakan komponen, atribut, klaim, asumsi, atau alasan. Selanjutnya, keterampilan menggeneralisasikan, yaitu kegiatan yang selalu berkaitan dengan kegiatan mengidentifikasi opini, dan opini adalah sebuah generalisasi. Generalisasi adalah simpulan tentang keseluruhan yang disusun dari pengetahuan yang telah dimiliki oleh seseorang. Selanjutnya, keterampilan mengintegrasi, yaitu keterampilan secara bersama-sama bagian-bagian atau aspek-aspek yang relevan dari suatu solusi kemahalan prinsip atau komposisi. Selanjutnya, keterampilan mengevaluasi, yaitu yang menyebabkan penilaian korasional dan kualitas ide-ide. Dua aspek penting yang terkait dengan keterampilan mengevaluasi adalah keterampilan yang pertama, keterampilan menetapkan kriteria. Yang kedua, keterampilan menverifikasi ide. Selanjutnya, yang keempat yaitu pembelajaran membaca kritis berbasis tugas atau latihan. Tugas dan latihan disinonimkan karena keduanya bertujuan sama, yaitu suatu kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk menguatkan atau mengembangkan kemahiran berbahasa. Menurut Newman 1999, tugas dan latihan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebagai hasil dari pemrosesan atau pemahaman bahasa. Menurut Richard Platt dan Weber 1986. Sejalan dengan itu, pertimbangan lain yang diperlukan ketika menjabarkan, menganalisis, dan menciptakan tugas, yaitu memikirkan 4 dimensi penting yang melekat dengan suatu tugas. Dimensi tersebut adalah dimensi bahasa, prosedur pembelajaran, dan proses pembelajaran. Di samping itu, ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan ketika memilih model tugas atau latihan, yaitu 1. Pretentikan, 2. Prinsip bentuk-bentuk fungsi, dan 3. Prinsip ketergantungan tugas atau latihan menurut Newman 1999. Yang terakhir yaitu penilaian pembelajaran membaca kritis. Penilaian atau asesmen adalah proses pengumpulan data untuk mengukur pencapaian keberhasilan pembelajaran. Menurut Malley dan
Pearce pada tahun 1996. Pengumpulan data biasanya dilakukan dengan menggunakan beragam pengukuran atau multi-measurement, misalnya dengan tes objektif atau baik pilihan ganda, isian, singkatan, atau menjodohkan. Dengan pengamatan secara terus-menerus, setiap hari konferensi atau melihat hasil karya pembelajaran. Sesuai dengan pengertian penilaian yang telah diuraikan di atas, penilaian dalam pembelajaran membaca kritis dapat diartikan sebagai proses pengumpulan informasi untuk mengetahui seberapa jauh proses dan hasil penguasaan keterampilan membaca kritis telah dicapai pembelajaran setelah melalui serangkaian kegiatan dan latihan dalam konteks berbahasa yang fungsional dan bermakna. Selanjutnya, alat penilaian dalam pembelajaran membaca kritis. Yang digunakan dalam penilaian ini difokuskan kepada beberapa bentuk, yaitu pertama, tes performasi atau kinerja dan portofolio. Yang pertama, tes. Tes adalah salah satu alat penawaran yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan membaca. Penggunaan teks dalam pembelajaran membaca ini tepat menekankan pada aspek penggunaan bahasa dalam konteks yang bermakna. Yang kedua, penilaian kinerja dapat didefinisikan sebagai bentuk penilaian yang meminta pembelajar untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan kelakuan kerja ke dalam berbagai tugas yang bermakna dan melibatkan pembelajaran sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Yang ketiga, penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah pengumpulan secara sistematis hasil kerja seseorang. Penilai portofolio merupakan strategis penilaian dengan cara memerlukan dan menilai hasil kerja dan tugas pembelajaran secara berkelanjutan sebagai acuan bagi pengajar untuk melihat apakah telah terjadi kemajuan belajar pada diri pembelajar. Oke, pada kesimpulannya yaitu membaca kritis adalah kegiatan membaca yang unik. Membaca kritis dikategorikan sebagai sub keterampilan membaca pemahaman, namun fokus kegiatan pada kegiatan analisis dan evaluasi teks. Selanjutnya, tujuan akhir dari kegiatan membaca kritis adalah dapat menentukan kualitas tulisan baik dari segi isi maupun gaya penulisannya berdasarkan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa membaca kritis dan berpikir kritis adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Membaca kritis dan berpikir kritis sebenarnya adalah satu kesatuan. Membaca kritis pasti berpikir kritis dan berpikir kritis pasti membaca kritis. Selanjutnya, penilaian dalam pembelajaran membaca kritis dapat diartikan sebagai proses pengumpulan informasi untuk mengetahui seberapa jauh proses dan hasil penguasaan keterampilan membaca kritis telah dicapai pembelajar setelah melalui serangkaian kegiatan dan latihan dalam konteks berbahasa yang fungsional dan bermakna.